Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Harap kabar kalian baik-baik saja ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan teratur, dan jangan lupa selalu jaga kebersihan dimanapun kalian berada, oke? Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan yaitu seni lukis. Kita masih di pembahasan seni lukis ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian, gaya, dan aliran yang ada di dalam seni lukis. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, memang akan membahas sedikit tentang materi minggu lalu yaitu tentang pengertian seni lukis. Seni lukis adalah sebuah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan ke dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan garis dan warna. Sedangkan melukis sendiri merupakan kegiatan seni lukis di permukaan yang datar dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan secara penuh. Baik, kita langsung masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang tema lukisan. Jadi sebuah lukisan, setiap lukisan pasti memiliki temanya sendiri-sendiri. Yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Maksud dari manusia dengan dirinya sendiri itu pelukis atau seorang seniman hanya melukis dirinya sendiri. Jadi dia melukis dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Tidak melihat orang lain, melainkan melihat dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi menjadikan dirinya sendiri sebagai objek lukisan. Nah, kalau yang ini orang lainlah sebagai objek lukisannya. Jadi bisa dikatakan seorang pelukis itu terinspirasi wajah orang lain sebagai objek lukisannya. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Maksudnya di sini itu pelukis melukis hal-hal yang berkaitan dengan alam seperti pemandangan, terus sungai, danau, dan lain sebagainya. Yang keempat, manusia dengan alam benda. Maksud dari manusia dengan alam benda yaitu pelukis menggambar objek-objek yang ada di sekitarnya, tapi lebih ke benda mati seperti kendi, teko, botol, vas, dan lain sebagainya. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya, yaitu sang pelukis menggambarkan sebuah keadaan di mana adanya aktivitas yang terjadi di dalam lukisannya. Misalnya, pelukis tersebut menggambar kegiatan atau aktivitas yang biasa terjadi di pasar. Yang terakhir, manusia dengan alam khayal. Maksudnya, sang pelukis mencoba untuk melukiskan apa yang ada di dalam imajinasinya atau objek yang ia ciptakan sendiri di dalam pikirannya. Jadi, sang pelukis itu terinspirasi dari sesuatu yang dia ciptakan sendiri. Dan sesuatu tersebut tidak ada di dunia ini, tetapi hanya lewat imajinasi sang pelukis saja. Media seni lukis meliputi bahan atau material melukis. Jadi sebelum kita melukis, kita harus menyiapkan dulu bahan atau material melukis. Yang pertama, kita harus menyiapkan pewarna dalam seni lukis. Pewarna dalam seni lukis itu ada bermacam-macam. Yang pertama, pastel dan krayon.
Dua jenis bahan ini secara fisik bentuknya memang hampir sama, sehingga kebanyakan orang sering sekali keliru atau salah saat membelinya. Kenapa kok bisa salah padahal fisik dan bentuknya itu hampir sama? Ya, memang fisik dan bentuknya hampir sama, tetapi sifat dan bahannya itu sama sekali tidak sama atau sangat berbeda. Baik, Mem akan menjelaskan sedikit perbedaan dari pastel dan krayon. Untuk pastel, terbuat dari lilin dan minyak, memiliki tekstur yang lembut dan berminyak, terus memiliki warna yang terang dan cerah, dan pastel ini dapat diaplikasikan di kayu, kanva, dan lain-lain. Sedangkan krayon memiliki tekstur yang keras, terbuat dari lilin, tetapi memiliki warna yang lembut, dan krayon dapat diaplikasikan di atas kertas. Warna selanjutnya cat air. Cat air memiliki dua jenis, yaitu watercolor yang bersifat transparan dan poster color yang bersifat plakat. Kemudian cat minyak, dan yang terakhir cat akrilik. Untuk pengertian kedua cat tersebut bisa kalian baca di buku paket atau internet. Selanjutnya bidang lukis. Bidang lukis ada kertas, kanvas, kain, dan kaca. Jadi kalian bisa menjadikan keempat bidang ini sebagai alas untuk melukis. Media seni lukis yang terakhir adalah alat untuk melukis. Yang pertama adalah easel. Easel ini pasti kalian sudah pernah lihat kan? Ya, easel adalah penyangga kanvas. Sebuah alat yang bisa membantu kanvas supaya dapat berdiri dengan tegap, sehingga saat kita melukis kita tidak kesulitan untuk memegang kanvas. Kanvas sendiri merupakan bahan media yang umum dipakai sebagai media dalam melukis. Kanvas menggunakan bahan linen atau bahan katun. Yang kedua, kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau mengecat ke media lukis. Jenis kuas dan bentuk kuas beragam dari bentuk, ukuran, serta harga yang sangat bervariasi. Pemilihan kuas tergantung dari goresan yang kita inginkan. Jenis kuas yang pipih dan berujung lurus datar dipakai untuk bahan cat minyak, sedangkan kuas dengan bulu berbentuk bulat dan berujung runcing dipakai untuk bahan cat air. Yang ketiga, palet. Palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Jenis palet sendiri ada dua. Yang pertama, untuk media seperti cat air, palet yang digunakan atau dipakai adalah yang ada lengkungan tempat air. Sedangkan bentuk palet cat minyak berbentuk datar, tidak memiliki lengkungan, ditambah lubang untuk pegangan. Yang terakhir, pisau palet. Pisau palet terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampur cat, seperti layaknya kuas juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Bentuk dan ukurannya tersedia berbagai jenis. Ada yang runcing, lebar, dan juga ada yang bulat. Selanjutnya, jenis, teknik, dan bahan lukisan. Yang pertama, lukisan cat air akuarel. Teknik akuarel
adalah salah satu jenis teknik menggambar atau melukis yang memanfaatkan cat air sebagai bahan lukis dengan cara mengoleskan warna secara tipis dengan menggunakan sapuan kuas. Hal ini bertujuan agar memperoleh hasil suatu lukisan yang terlihat transparan, tembus pandang, dan paduan warna yang tipis. Untuk menghasilkan sapuan yang tipis dan ringan, sebaiknya gunakan cat yang sedikit lebih encer. Yang kedua, mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang bisa digunakan untuk teknik ini antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni. Yang ketiga, lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk sebuah lukisan. Yang keempat atau yang terakhir, lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Dan pembahasan terakhir kita yaitu tentang prosedur berkarya dalam seni lukis. Dalam prosedur berkarya seni lukis itu ada dua, yaitu yang pertama memunculkan gagasan dan yang kedua membuat sketsa. Oke, kita bahas satu-satu. Memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan yang kreatif bisa kita dapatkan dari apa yang kita lihat di sekeliling kita. Misalnya, yang pertama dengan mengembangkan imajinasi. Jadi kita bisa mengembangkan apa yang ada di dalam pikiran kita, atau bisa juga dari pengalaman orang lain. Kedua, kita juga bisa melihat objek secara langsung. Misalnya, kita bisa melihat objek dari pasar, pantai, atau pegunungan. Kita juga bisa memunculkan gagasan atau ide dari buku, majalah, internet, juga bisa dari dokumen lain tentang lukisan. Kemudian kita juga bisa mencari gagasan dengan mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis yang ada di sekitar kita. Intinya, kita bisa menemukan ide dalam hal melukis itu dimanapun kita berada. Selama kita kreatif, selama kita ada niat untuk melukis, pasti ide itu akan muncul dengan sendirinya. Kemudian prosedur yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa itu apa sih? Sketsa adalah suatu gambar atau lukisan yang masih kasar atau belum selesai untuk mengawali sebuah penggarapan karya lukis. Sketsa juga bisa diartikan sebagai prarancang yang masih kasar, ringan, dan sifatnya sementara yang digunakan sebagai dasar dalam membuat karya lukisan. Nah, sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail. Dari sketsa yang kita buat akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Untuk contoh gambar sketsa sendiri bisa kalian lihat di samping. Tugas kalian minggu ini, buatlah sketsa gambar lingkungan rumah kalian dengan menggunakan kertas HVS ukuran F4.
Tugas dikirim dalam bentuk 2 foto. Foto pertama, foto berseragam memegang hasil sketsa, dan foto kedua, foto hasil sketsa kalian. Jangan lupa nama dan nomor absen ditulis di pojok kanan atas. Tugas dikirim langsung ke mem dan dikirim paling lambat pukul 20.00 atau jam 8 malam. Sekian dan selamat mengerjakan.